أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام. ما شاء الله. Kena dulu lah kita. Nah, Masya Allah, pan Ufan, Masya Allah, Batamuan namanya itu. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Kautsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Taufik Motor Ufan, terima kasih. Al-Kautsar Palangkaraya, Habib Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Haji Mahfuz absen. Masya Allah. Kayak orang absen ya. Masya Allah. Terima kasih Opan. Masya Allah. Minum kopi. Haji Mahfuz, terima kasih kopinya. Kopi. Masya Allah. Terima kasih. Arba'i. Masya Allah, Arba'i. Di sini ada juga orang Arba'i. Arba'i. Terima kasih. Mas Tono. Masya Allah. Mas Tono Firdaus. Masya Allah. Terima kasih Mas Tono. Masya Allah. Langsung ada kopinya di tempat ulun ini. Terima kasih mengirimnya. Ada kopi. Nah. Terima kasih Mas Tono. Terima kasih Van. Kopi ada. Wah, Masya Allah. Taufik Motor. Masya Allah. Pak Urah Rezeki Taufik Motor Sudan. Ketemulah Taufik sudah dengan Guru Fadli Agustin, terima kasih. Iya, story dakwah. Pada dasarnya hukumnya merokok itu makruh pada dasarnya lah, pada dasarnya apa hukumnya makruh. Ada juga yang mengatakan haram. Enggak ada haram. Haram itu seperti ini, haram. Orangnya kada mampu, enggih. Barokok 5 bungkus sekali. Ini mencari kada misalnya, nah itu kada ada barokok besar-sarik lawan bini itu jadi haram jadinya. Ini pikirannya kada lain daripada itu. Haram. Ada juga mubah. Orang itu misalnya musakat memikirkan agama kada bisa buntu otaknya. Butaknya buntu kalau dia barokok misalnya dapatnya memikirkan masalah-masalah muskilat. Ini bisa jadi itu mubah jadinya. Kalau yang kewajib wallah alam lah, itu tergantung orangnya nanti. Apakah wajib kada ada bang yang namanya, kecuali orang nang buan ma'rifat bisa madahkan wajib. Wallah alam, tapi kada ada. Jangan dimasukkan yang wajib itu. Paling makruh mubah seperti itulah. Seperti itu. Hukum merokok seperti itulah. Maryam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memberi gift, mudah-mudahan pian banyak rezekinya, amin. Masya Allah. Guru fadilahnya membaca surah Al-Ikhlas 100.000 kali. Banyak fadilahnya. Kemarin kan ulun ceritakan, yang ulun biasa dapat ijazah cuma 1.001 kali. Walhasil semua yang kita baca itu nanti fadilatnya tidak mungkin sama kita dengan yang lain. Boleh jadi fadilatnya itu sama dengan yang lain. Seperti itu. Artinya fadilatnya itu mungkin bentuknya sama, bisa juga berbeda. Jadi baca aja dulu, nanti kita sendiri yang merasakan fadilatnya. Adam, terima kasih. Masalah laki ulun lumayan, laki ulun 759. Masalah izinnya, masalah Adam, terima kasih. Mastun Firdaus, Masya Allah, terima kasih Mastun Firdaus. Masya Allah putri, nah lama putri ini Munawarah ini dah kelihatannya habis kawin. Ya habis membaca nang Rabila Tajarni mbah kawin. Ya wadud ya dulu kawin. Cara mengobati penyakit was-was gugup guru. Ya baca Qul A'udzu Birabbinas banyak-banyak. Qul A'udzu Birabbinas. Kalau di dalam kitab ulun menyesuaikan di kitab. Jadi kalau kita itu bertawajuh
Misalnya hendak sembahyang was-was, ujar Sidin hadirkan hati. Ujar Abdul Samad Al-Palimbangi hadirkan hati, habis itu baca Qul a'udzu birabbin nas. Hingga setiap pekerjaan belajar fokus. Fokus kalau sembahyang fokusnya akan nikmat Allah Ta'ala, akan anugerahnya Allah Ta'ala, akan bahwasanya kita ini beribadah menghadap Allah Ta'ala. Habis itu baca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Suhartanya, Suhartani kalau lah. Hingga guru kisahkan tentang si Saman dari Jubai putih, Syekh Abdul Qadir di jubah putih kalau lah. Makanya ngitulah itu. Hingga ada pak panjang kisahnya kemete hingga masalah. Guru lah minta jelaskan majujub itu bagaimana. Maryam, majujub itu ulun jelaskan sudah di YouTube ulun. Di YouTube hanya ulun upload 2 di situ lah. Majujub itu ketika keadaan orang salik wasil itu namanya jajab namanya. Jajab itu kan ada 2, ada jajab yang langsung diberikan Allah Ta'ala tajalli terhadap Allah Ta'ala tanpa menjalani waktu jalan salik. Ya, ada yang menjalani masa salik lalu dia jajab. Itu 2 macam. Menurut ulun ada 3. Yang satunya adalah jajabnya dari lahir. Itu karena faktor biasanya diberikan oleh abahnya, makamnya, makam kewalian abahnya atau makam keilmu ma'rifatannya, dia tidak sempat belajar dengan abahnya atau kaiknya itu menitipkan makam kewaliannya terhadap dia, sehingga dari lahirnya sudah jajab. Nah ini tidak bisa diambil manfaat, dalam artian pian kada bisa berguru menjadikan murabi mursyid. Adapun orang yang jajab dengan sebab wasil, dia menjalani tarikah, menjalani dia ibadah yang luar biasa sampai mendapatkan jajab atau wasil kepada Allah Ta'ala, ini bisa diambil guru murabi mursyid. Begitu juga orang yang langsung diberikan Allah Ta'ala jajab, lalu dia kembali kepada masa saliknya untuk menjalani masa saliknya untuk kembali kepada jajab. Ini boleh dijadikan guru murabi mursyid. Jadi 2 macam seperti yang ada di YouTube ulun padahkan. Bahwasanya ada orang menjalani salik lalu dia jajab, ini bisa diambil menjadi murabi mursyid. Atau orang yang langsung diberikan jajab lalu dia belajar menjalani salik lagi baru dapat jajab lagi, ini juga bisa diambil menjadi murabi mursyid. Nah, jajab itu artinya keadaan seseorang di mana seseorang itu merasakan kepanaan, melihat kebesaran Allah Ta'ala, melihat kebesaran zatnya Allah Ta'ala. Maksud ulun kebesaran itu pian jangan menganggap Allah Ta'ala itu besar, adalah artinya rasa hilang diliputi oleh kebesaran sifat dan zatnya Allah Ta'ala. Itu dalam keadaan jajab namanya. Jajab itu ialah ditarik basariahnya, tidak merasa memiliki apa-apa lagi. Jajab, ulun sering mengatakannya itu tajrid bisa, makam tajrid bisa, fana bisa. Karena makam tajrid itu ada dua, tajrid yang tidak panah dan tajrid sesudah panah. Tajrid sesudah panah dinamakan orang itu adalah namanya wasil. Tajrid sebelum panah orang itu dinamakan di makam musyahadah atau di makam salik namanya. Atau orang itu kalau keadaannya adalah berkhalwat, orang itu zahir dan batin, itu namanya orang itu di makam salik lah, seperti itu. Maryam jadi panjang menjelaskan punya pian itu kada bisa habis ulun menjelaskannya. Maryam lah minta maaf, tuh kada bisa habis ulun menjelaskannya, biar sampai kemarian sampai tenggelam matahari kada habis ulun menjelaskannya itu. Guru bila jadi zalimi orang kayak apa supaya inya menyesal, pian berdoa aja pian. Orang yang dijalimi itu dikabulkan Allah Ta'ala doanya, cepat dikabulkan. Kalau misalnya kekanakan baruku pangguru tapi duitnya hasil nabung kayak apa guru? Baruku tadi pada hukumnya dasarnya adalah haram, bisa memudaratakan, makruh. Ada yang mengatakan haram karena memudaratakan. Jadi walhasil beruku dan kada beruku, bagusnya kada beruku walaupun duit seorang. Hingga kada ada manfaatnya. Lain orang yang ada manfaatnya. Misalnya pian memahami ilmu agama, ada pian memikirkan ini kayak apa, nah itu beruku kada apa-apa itu orang itu. Karena tujuannya itu sudah terbuka pikirannya itu untuk ini paham masalah muskilat namanya. Masalah-masalah yang muskil untuk manfaat. Bagus saja. Amin ya rabbal alamin. Muhammad, terima kasih. Guru sehabis mandi, sehabis wudu, lalu kita melihat ada lem di tangan kita, lalu kita basuh, sahlah. Lihati limnya. Kalau limnya itu menempel, maksudnya kada tembus air, berarti kada sah wudunya.
kada sah wudunya. Nggih 5 menit. Nggih. Amunnya pian habis 5 menit itu kada ada menyentuh apa-apa lim kada ada, ulangi wudunya. Munnya mandi basuh di situ aja. Munnya mandi lah basuh di intang limnya itu aja. Kalau dia kada tembus, itu pian aja yang melihat laju dilah tembus dan tidak tembusnya tuh airnya tuh di lim tuh pian melihati. Biasanya lim tuh kada tembus. Hingga apalagi lim pipa tuh kada tembus biasanya. Nah, cara salat khusyuk. Cara khusyuk itu kada ada anonya apa namanya? Kalau teorinya banyak, kalau khusyuknya tuh kita. Khusyuk itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan orang awam dia ingat sembahyang tuh khusyuk namanya. Tingkatan orang yang salikin dia merasa bahwasanya sembahyang itu ka'anta buda ka'annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yarak. Bahwasanya dia itu benar-benar dalam sembahyang itu merasakan hakikat bahwasanya dia berhadapan dengan Allah Ta'ala, atau merasakan bahwasanya dia itu gerak dan diamnya itu tidak bisa diperbuatnya kecuali izin daripada Allah Ta'ala, diberikan Allah Ta'ala. Nah, adapun orang nang khawasul khawas, orang nang arif billah, arifin muntahi, itu dia itu sembahyangnya benar-benar melihat kebesaran Allah Ta'ala di gerak sembahyangnya. Ini bisa khusyuk itu kenapa? Bisa khusyuk itu hatinya kosong. Hatinya kosong selain daripada mengingat kebesaran Allah Ta'ala, atau memandang kebesaran Allah Ta'ala, atau merasakan gerak dan diamnya itu adalah kebesaran Allah Ta'ala. Itu bisa orang itu khusyuk, namanya seperti itu. Kita yang awam ini cukup tinggalkan yang ada di hati selain daripada ingat sembahyang dan ingat ini menghadap Allah Ta'ala, itu sudah cukup bagi orang yang awam. Amin ya rabbal alamin. Adam, masya Allah, panjang umur. Hulu Sungai Selatan, Ahmad Ilmi, masalah guru karena apa tak ingat pian terus. Ya masalah. Hadir Kanda Abdul Khair, masalah ini mudahan pian sehat. Amin ya rabbal alamin. Muhammad guru, adakah amalan melihat masa depan? Setiap amalan melihat sesuatu atau kita tuh dianugerahkan sesuatu itu tergantung Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala lah yang memberikan anugerah kepada kita. Seandainya kita beramaliyah, misalnya ya latif kita baca lalu dibukakan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kalau tidak dibukakan pun kita tuh bersyukur karena kita bisa beramaliyah. Seperti itu aja. Syukuri dulu apa yang ada. Kalau semua orang diberikan bisa melihat masa depan, orang ini bisa kuliah begawi. Nah, karena itu rahasia bagi Allah Ta'ala, lalu kita itu ada raja dan khauf namanya. Ada harapan ke depan dalam setiap beramaliyah. Ada khauf setiap amal kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, jadi kita tuh disuruh bertawakal. Artinya ada raja dan khaufnya. Beramal aja. Kalau dibukakan ya dibukakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Seperti itulah. Jangan artinya kita beramaliyah ini karena selain tujuannya daripada Allah Ta'ala. Kalau pas lagi salat biar khusyuk kayak Pak Guru. Guru kayak Pak, kalau Pak tadi sudah ulun jelaskan ya setelah. Sama jawabannya. Baru jauh ulun jelaskan. Guru lintuhut ulun sakit, jadi ulun salat baduduk. Tapi karena ulun kada patuh baduduk, jadi salatnya salah-salah kayak apa kada apa-apa. Semampunya maksudnya. Baduduk itu kalau mampunya seperti duduk tawaruk. Kalau seperti duduk ibtiras. Kalau bisanya bisa basila. Kalau bisanya behunjur ya behunjur. Kada apa-apa. Agama tuh mudah aja. Kalau behunjur belajar sembahyang yang seperti apa behunjur. Kalau berduduk, kalau di kursi belajar yang di kursi seperti apa. Terus seperti itu. Naila. Assalamualaikum. Haratan salat baniat etikaf boleh kada Bapak. Yang baniat etikaf kada Bapak waktu sembahyang bertikaf dalam hati. Merubah niat lah kada merubah niat. Merubah niat itu misalnya sembahyang sunat dijadikan fardu itu kada boleh. Kalau sembahyang fardu dijadikan sembahyang sunat itu boleh. Seperti itu. Misalnya orang berniat etikaf waktu sembahyang kada apa-apa. Itu kada merubah niat dalam bentuk sembahyang. Kalau sembahyang zuhur diniatakan ke asar itu kada boleh. Itu bisa membatalkan. Jadi salah satu artinya pembatal sembahyang itu adalah berubahnya niat. Nah, kalau beretikaf atau bersiwak waktu sembahyang itu kelupaan bersiwak lalu pian aja biar. Niat bersiwak kada batal sembahyangnya, dapat pahala siwaknya. Kada ingat tadi bersiwak. Irsyadul Ustazi. Masya Allah. Taufik Sudan. Masya Allah. Bak mandi yang kurang daripada 2 kulah. Bak mandinya kada berisi lalu motor.
kada bisa lalu dibersihin badaladak bawahnya suci jala guru. Seperti ini hafiz lah. Kalau dia belumut di bawahnya ataupun dia itu kada badaladak di bawahnya, asalkan daladaknya itu bukan najis, nang kedua kada merubah akan bau daripada itu banyu tadi itu atau warnanya kada berubah, kada apa suci aja. Hingga suci aja. Nah, adalah kada berubah warnanya, kada berubah baunya. Itulah kada berubah rasanya, kada apa. Hingga guru ketika zikir zahar tiba-tiba hati terkajut atau seperti berguncang dalam beberapa detik. No, terus rasakan dulu guncangannya itu seperti apa. Takutnya kalau mobil teruntun lewat di rumah kita. Rasakannya bergetar itu, apakah pian merasakan lezat di waktu bergetarnya atau pian merasa lenyap di waktu dia bergetarnya, apakah pian merinding di waktu bergetarnya, itu macam-macam nanti pian. Nah, itu pian sebutkan dulu itu ciri-ciri. Cuma yang jelas biasanya kalau berzikir lalu ada bergetar kita itu di hati kita itu, atau dia berbunyi berzikir, atau kita tuh merasa hilang ada rasa lezat. Nah, itu berarti tandanya mesra akan itu zikir awal mesranya. Guru kayak apa biar hati selalu bersih, kayak apalah ada amalannya husnujan. Sangka baiknya pian, nah, pandangan pian. Karena bila orang husnujan itu berarti dia mengamalkan tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat sebenarnya. Orang itu bila husnujan berarti dia itu mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Kenapa? Karena pandangannya itu adalah orang itu ditakluki oleh sifat dan afal Allah Ta'ala. Berarti pandangannya itu bagus. Husnujan dulu sebenarnya. Itulah husnujan itu orang kada bisa, orang itu hati bersih itu bila husnujan. Biasa aja. Guru kayak apa caranya selalu ingat Allah Ta'ala, kadang lalai. Ingat akan berzikir. Ingat akan terus. Memang kalau ingat ini orang harus melalui tahapan-tahapan. Namanya orang itu berzikir dulu, diperbanyak berzikir, habis itu berujlah, bertafakur, musyahadah. Itu seperti itu. Baru nanti diberikan futuhat, diberikan Allah Ta'ala kema'rifahan. Kalau sudah diberikan kema'rifahan, dia jarang lupa sudah. Karena apa? Sudah bisa melihat tajalli namanya. Sudah melihat hakikat daripada sesuatu. Orang itu jarang lupa dah sudah isalah. Ya, sarcit orang Qurau biasanya sarcit. Waalaikumsalam, bagaimana pendapatian tentang kiai yang mengatakan wujud Allah itu Nabi? Kada bisa. Pian harus mengatakan bahwasanya bila dikatakan wujud Allah itu Nabi, kada bisa. Kalau dikatakan itu adalah majhar, itu seluruh alam ini majhar, kenyataan daripada sifat Allah Ta'ala. Itu kesalahan orang itu. Artinya mengaji itu namanya ijtihad, dijadikan ijtihad. Itu salah. Kalau dinyatakan majhar, kenyataan, bukti, lalu dimusahadahkan. Nah, seluruh alam ini diliputi oleh sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Dalam artian kada mewujud seluruh alam ini Nabi kah? Kada ada. Kalau kada ada sifat Allah Ta'ala nang kudrat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu, kada ada. Nah, dan sifat itu, bukti ada sifat itu yaitu dengan afal. Bukti afal itu apa? Yaitu seluruh alam ini. Buktinya afalnya Allah Ta'ala. Itu yang dimusahadahkan. Jangan dikatakan Nabi Muhammad itu adalah wujudnya Allah Ta'ala. Nah, itu kada bisa futuhat berarti orang itu. Kada bisa terbuka futuh namanya. Dan tidak paham namanya. Tidak paham apa itu majhar, tidak paham berarti. Satu aja lah ada. Napas pian tuh majhar juga, pandangan pian tuh majhar juga, daun gugur tuh majhar juga, daun ramuk itu majhar juga. Kada majhar. Jangan dipadahkan yang satu aja, ada bisa. Abah Banjar, terima kasih. Belajar musahadah itu bagaimana supaya sampai pana, supaya wasil. Kalau kada wasil tertahan namanya. Ya, tertahannya itu di mana? Di Nur Muhammad tertahan juga. Itu kada bisa merasakan bagaimana mesranya Nur Muhammad itu dengan Nurullah. Panaknya itu af'al pada sifat, pananya itu majhar pada kenyataan sifat. Kada bisa tuh orang itu berarti mengalami bagaimana panaknya. Nah, panaknya pada majhar itu. Majhar itu pana pada sifat namanya. Pada af'al yang wajibal wujud. Itulah sarcit lah. Muhammad bujur lah, ada bujur tadi ulun jelaskan dah. Waalaikumsalam, ikut menyimak karena kita tuh menganggap orang itu, misalnya menganggap orang itu menjelaskan ilmu hakikat, itulah
ilmu hakikat itu harus mengerti kita. Makanya di tauhid dulu, kuati di tauhid. Jangan kada di tauhid. Ini salah. Ini tauhid. Berarti kada bisa, kada paham arti laisa kamislihi syai'un. Kada mengertinya. Ini laisa kamislihi syai'un itu bisa dimajar letakkannya, tetapi dalam keadaan wasil, dalam keadaan pana. Tapi kalau nang laisa kamislihi belum keadaan pana, kada bisanya. Memang arti Allah Ta'ala wujudnya ya kada bisa. Itu di dalam tauhidnya peraida kosong, nol bahasanya itu. Assalamualaikum waalaikumsalam besti salsabila masalah. Misal ini guru kalau sembahyang zuhur digabung sama asar, nggih bisakah? Soalnya pas asar pasti ribut kerjaan, kada boleh kalau kerjaan dia alasannya. Kalau alasannya misalnya sakit boleh, sakitnya maksud zuhur. Maka juhurnya itu bisa dikerjakan di asar, di jamak namanya. Atau hujan, maghrib antara isya itu boleh dikerjakan. Seperti itulah. Kalau alasan pekerjaan ulun kan bisa menemu lagi dalam kitab. Kalau nya sakit itu boleh. Sakit menjamak, kalau mengkasar kada boleh. Nah, walaupun jamak kasar itu kan orang bepergian, harus bepergian 2 marhala 100 km. Adakah orang yang tidak bepergian itu boleh menjamak dan menjamak? Ada. Seperti hujan tadi tempat ibadahnya jauh, itu boleh dia menjamak di tempat ibadah itu karena malas, kada bisa lagi menunti ke situ. Lalu maghrib isanya langsung dijamaknya boleh walaupun tidak bepergian. Yang kedua, di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau orang itu sakit di waktu zuhur dia kada bisa bergerak apa-apa, itu boleh asarnya kena wagasnya. Nah, boleh zuhurnya itu dibawa ke asar, atau waktu asarnya dia sakit terus kada bisa bergerak apa-apa, lalu dia boleh menjamak ke zuhur. Itu orang yang sakit. Kalau pekerjaan itu kan bisa kita berhenti. Seperti itu. Jadi harus ada alasannya yang kuat. Baik mandi yang lawas dibersihin tuh pastilah diguguri tahi cacak. Bak mandi yang lawas dibersihin tuh pastilah diguguri tahi cacak yo. Bisa tuh diguguri tahi cacak. Enggih. Hamba Allah waalaikumsalam. Abah Banjar terima kasih. Wahyuni Mayuni waalaikumsalam. Wahyuli terima kasih. Rina waalaikumsalam. Guru bila kita baca salawat atau zikir ada rasa merinding, kenapa guru? Iya, kada apa-apa dulu pian rasakan merinding itu asalnya dari mana. Maksudnya kalau pian biasanya bersalawat itu kipas angin kadarasan kah? Bisa jadi juga. Ada guru ini jadi dasar merinding. Nah, yang merindingnya tuh pian bila inya kayak inilah apabila kita tuh bersalawat dan kita itu menghayati dan kita itu merasa makan, memesrakan bahasa kita tuh dengan bacaan kita tuh menghayati. Bahasa umumnya adalah khusyuk. Lalu ada merinding. Apakah pian merasakan lezat? Bila pian merasakan lezat nanti pian akan itu namanya wasil namanya. Tapi itu ciri aja. Ulun sering mengatakan kan, baru ulun katakan bahwasanya itu adalah alamat mesranya. Jadi kita tuh mesranya kita dengan bacaan tadi, atau bisa juga khusyuk awal mesranya itu. Khusyuk namanya itulah merinding, bukan ada hantu ada. Kalau kita khusyuk itu lain kena. Itulah jar ulun tadi, mesra dulu, lezat dulu, baru terbuka pian. Mengerti siapa yang disalawati, siapa yang membaca salawat dan apa itu salawat. Nanti setelah terbuka namanya ma'rifah namanya dengan itu salawat tadi. Tahu pian hakikat salawat tuh kayaknya. Ya khusyuk aja dulu. Guru gasan yang belum dapat jodoh guru. Iya, kalau lelakian baca ya wadud. Abidah Nurdiana, Masya Allah. Waalaikumsalam. Makasih guru atas jawabannya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Ihsan. Cara mujahadah yang simpel. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Apanya yang pian mujahadahkan? Sembahyang sunat bersungguh-sungguh khusyuk. Berzikir mujahadah namanya. Puasa mujahadah namanya. Mujahadah dengan riyadhah itu sama. Riyadhah itu riyadhah itu namanya latihan. Puasa latihan. Mujahadah itu lebih kepada luar dan dalam. Mujahadah itu benar-benar khusyuk namanya. Kalau mujahadah bersungguh-sungguh puasanya namanya riyadhah. Bersungguh-sungguh dalam hati itu beribadahnya itu karena Allah Ta'ala itu mujahadah namanya. Artinya menjaga puasa itu daripada membatalkan baik zahir maupun batin. Itu dijaga itu namanya mujahadah namanya. Kalau pian mujahadah bujur-bujur fokus hati pian itu. Itu benar-benar memandang terus kada belapasan. Itu mujahadah namanya. Jadi apa yang pian amalkan dimujahadahkan. Mujahadah itu khusyuk zahir dan batin.
Itu mujahadah. Sembahyang kah, berzikir kah, itu mujahadah. Kalau puasa sunat banyak, sembahyang maghrib, sembahyang tahajud banyak, sembahyang duha banyak, itu namanya riyadhah. Riyadhah latihan sambil mujahadah. Mujahadah itu kehusuan yang ditimbulkan baik zahir dan batin. Itu mujahadah namanya. Waalaikumsalam, pakai akun pack yang salah. Kailani, Kailani, salah. Nama kitab lah. Ma'amalakan salawat tapi kadang ma'ambil lawan gurunya kayak apa guru, mendatangi gurunya asa kada mungkin. Kada apa-apa. Kalau salawat tuh kada apa-apa walaupun tidak diijazahkan ya ropopo. Kenapa? Karena sudah disuruh di Quran dan Nabi pun menyuruh. Kada apa-apa, kada bijah. Tapi lebih bagusnya kalau pian hendak menjalani namanya itu wasil supaya cepat ambil guru dengan guru. Bijah. Guru takhalli itu napa maksudnya? Takhalli itu yaitu sunyi namanya, atau kita tuh tajrid namanya. Takhalli itu kalau bahasa kitanya tuh takhalli itu bersunyi. Takhalli namanya. Habis takhalli baru tajalli. Artinya takhalli itu kita menyunyikan diri, apa namanya? Mensunyikan di dalam hati kita tuh tidak ada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Ya ulun sering menyebutnya itu tajrid. Takhalli baru tajalli namanya. Takhalli sunyikan, nyatakan la maujuda, la qudrata, la iradata, la hayata illallah, itu namanya takhalli namanya. Ya, mensunyikan kita tuh khalwat jarang. Itu sunyi namanya, hati kita tuh kadang tidak masukkan yang lain. Kalau bahasa tauhidnya artinya menafikan, meniadakan yang lain. Kalau bahasanya musahadah mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat, takhalli namanya. Habis itu namanya tajalli. Kalau di dalam ilmu ma'rifah namanya mengamalkan tuh mutu qabla an tamut, matikan dirimu, jangan ada akuan. Takhalli namanya. Nah, berarti itulah macam-macam namanya tuh dari sesuai dengan tingkatannya. Tapi itu aja barangnya. Takhalli kah, tajrid kah, namanya itulah khalwat kah, ujlah kah, sama aja. Insya Allah malam kena live kalau kada hujan. Kalau hujan lambat kada bisa live, kada mendengar. Jam berapa? Biasanya kan ulun jam 10-an live-nya. Assalamualaikum, tergantung. Malam tadi itu ada kada live ulun. Karena gawian ulun banyak, kecuali habis sungsung gawiannya baru ulun live cepat. Kalau gawian ulun belum tuntung kada live. Kada tuh misalnya kada tegawi di siang nih, nah lalu tegawi di malam. Jadi malam tuh lambat gawiannya, hanya tuntung. Assalamualaikum, batakun guru. Kadim puli kadim. Kayak apa tuh kadim, puli, kadim apanya tuh? Kadim, puli, kabim, abah budiana, kada mau. Kalau ini masalah makhluk kada ada kadim lah, kecuali di makamnya nanti itu puli itu ulun kada mengerti, ulun kada bisa lah abah pian tulis bahasa budia lah. Itu soalnya kalau masalah ilmu hakikat salah sedikit menjelaskan salah kena. Jadi pian tulis saja. Nah itu kadim puli, apa itu puli kadim? Nah, itu apa maksudnya pian itu? Karena bila salah ulun menjelaskan salah kena. Pian menulis itu salah, ulun jelaskan salah kena. Assalamualaikum, panjang umur gasan pian Marskas Pratama Rizka asa ingat lawan Bahran Jamil. Iya itu kok abai ipat. Kak, apa artinya jauh kak? Jauh itu adalah perasaan di mana seseorang itu merasakan kebesaran Allah Ta'ala itu jauh. Jauh itu ada tingkatannya juga. Jauh di mana kita beribadah itu merasa lezat, itu jauh sebelum wasil namanya. Berzikir lezat namanya. Itu jauh zahir, jauh batin, tapi belum tajalli. Belum kita merasakan maksudnya itu kepanaan. Itu jadi jauh itu ada di masa kita itu namanya tajrid zahir dan tajrid batin. Namanya makam kita tuh makam syahadah, makam tajalli namanya. Anta budaka annaka tara fa ilam tara fa innahu yarak. Itu makam-makam di musahadah masih. Jadi ada nanti jauh yang benar-benar jauh di mana seseorang itu merasakan kebesaran Allah Ta'ala, yaitu jauh ketika orang itu muasil, namanya jajab namanya. Seperti itulah, panjang kisahnya. Kada ulun karena malam-malam kita berkisah itulah. Ini sering rintitannya ringkas saja dulu.
Guru amalan iman bertambah. Iman bertambah itu tambahi ibadahnya. Al imanu yang kus wa yajid. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Bertambahnya dengan apa? Dengan beribadah. Berkurangnya dengan apa? Melakukan maksiat. Seperti itu. Amalannya apa? Ya beramal lah. Yang baik-baik. Guru bacaan salawat yang dapat sampai salawat itu apa guru? Guru bacaan salawat yang dapat sampai salawat sampai guru lah artinya lah sampai salawat apa guru? Seluruh salawat itu akan sampai. Salawat apa yang pian hendak baca? Tergantung pian nanti memusahadahkannya, memujahadahkannya, meriadakannya, merasamakannya, memesrakannya itu salawat tadi. Walhasil salawat itu apa aja bisa mau sampaikan kita. Guru basuntik batal ka puasa di dalam kitab apa namanya tuh? Di dalam kitab Sarasitin disebutkan di bab puasa yang terakhir pembatal sembahyang. Kalau pian di hati di YouTube ulun itu ada situ pembatal puasa aja. Di terakhirnya itu ada kan di situ basuntik kada membatalkan puasa. Kecuali basuntiknya tuh lisalah kada lemuntung. Pian mensuntiknya baru batal. Kalau kada di atau di lubang yang terbuka itu batal. Kalau di kulit kada batal basuntik. Apa hukumnya yuk kalau kita tidak diundang minta datang ke tempat orang lain? Haram hukumnya. Tuful namanya. Apalah tufuli juga rasanya. Kalau bahasa Arabnya ulun kada mengerti, cuma itu langarannya. Orang yang datang ke undangan tanpa diundang, maka hukumnya haram. Makannya bang haram juga, sama mencuri hukumnya. Berapa ikong sudah bini? Mau beikong kayak iwakha. Umpat menyimak Bang Ahmad, terima kasih. Jazakallah ihsan rapi. Apa bedanya sembahyang tahajud lawan sembahyang malam? Tahajud itu ialah sembahyang yang dikerjakan sesudah tidur, walaupun sembahyang isya dinamakan tahajud pada umumnya. Kalau sembahyang malam bisa jadi orang itu kada beguringan, lalu dia sembahyang sunat, itu namanya sembahyang malam, bukan tahajud. Karena definisi tahajud itu adalah as-salatu ba'da naum, sembahyang sesudah tidur. Adapun orang sembahyang kada beguringan itu namanya sembahyang malam namanya. Ahifasi. Maska pratama rezeki guru kayak Pak amun hendak salat tapi lapar hendak makan. Mana yang didahulukan, makan apa salat sedangkan sudah azan? Wah itu berarti makan dulu. Makan itu didahulukan kalau kita lapar. Satu, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan apabila kita itu makanannya sudah siap, maka kita diutamakan makan dulu hanya sembahyang, seperti itu. Kalau makanannya belum siap, sembahyang dahulu, marah lapar situ. Karena syaratnya adalah makanannya itu disiapkan, sudah siap. Bila makanan itu sudah siap, maka kita tuh diutamakan adalah makan dulu baru sholat, seperti itu. Yang menjadi masalah itu kira bila kanyang kada ingat lagi sembahyang. Nah itu masalah kita tuh. Rapli Sentara yang terima kasih yang membagikan lab, yang mantap tip layar terima kasih, yang beri gift terima kasih. Saifuddin waalaikumsalam, alhamdulillah menyimak. Kalau khalwat apa Ustaz? Khalwat itu artinya bersunyi. Secara umumnya adalah khalwat itu sama dengan ujlah. Artinya bersunyi daripada makhluk. Itu khalwat namanya. Itu kalau khalwat kata-kata umum. Tetapi kalau khalwat orang beribadah adalah bersunyi untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala zahir dan batinnya. Jadi berkhalwat kita di dalam kamar sendirian, kada bebacaan, mengocak HP aja, mau mengikuti HP aja khalwat juga namanya. Tetapi arti khalwat yang sebenarnya, khalwat itu adalah menjauh berkhalwat sendiri. Nah itu untuk beribadah, menyepikan diri untuk beribadah, itu namanya khalwat. Khalwat itu nanti terbagi dua, ada khalwat zahir, ada khalwat batin namanya. Ada yang batinnya aja khalwat. Khalwat artinya sepi, sunyi hatinya selain daripada Allah Ta'ala. Kalau dia khalwat zahir dan batin, berarti dia beribadah kuat dan hatinya senantiasa musyahadah dengan kebesaran Allah Ta'ala. Itu namanya khalwat. Hawlah. Bahasa Ustaz Aris Munandar dan Dr. Parihana atas apa kada mengerti ulun. Iya, pas saja sudah sama pelajaran orang Bakhari. Abah Ipat. Assalamualaikum guru umpat menyimak. Salam sehat pian sekeluar. Amin ya rabbal alamin. Fajar aja Banjarbaru. Malam lep kanda insyaallah malam lep. Umpat batakun. Kalau lagi salat
Bumi rasa bergetar, tanda apa tuh? Bisa juga itu alat berat lewat di higa kita. Abidin Nurdiana. Ini bergetar bumi aja. Kenapa ini? Bisa gempa bumi, bisa jadi juga. Bisa juga itu truk tronton lewat. Yang dirasakan. Makanya setiap ada getaran itu di mana kita merasakan, ya kan? Apa orang aja, apa kita aja merasa, apa orang? Kalau dengan orang merasakan, nangka ada sembahyang juga merasakan, itu perlu pian takoni. Tadi ada lalu alat berat, tapi kalau pian merasa bergetar, jalan, nah, bumi rasa bergetar, nah itu belum. Apa sayang? Nah, sudah. Guru kayak apa supaya istiqamah? Saifuddin, istiqamah itu adalah didapatnya dengan istiqamah. Seperti inilah Saifuddin. Nah, pian tuh misalnya berwiritan membaca Yasin. Pian istiqamah misalnya habis membaca Yasin. Istiqamah habis maghrib baca Yasin, habis maghrib baca Yasin. Nah, kapan sampean tuh tahu bahwasanya sampean itu istiqamah? Apabila sampean itu kadang membaca Yasin dan pian itu rasa kurang. Di hati pian harus membaca Yasin. Berarti pian itu masuk ke makam istiqamah namanya. Paham pian? Nah, makam istiqamah inilah awal daripada makam tajrid namanya. Pian, bila habis makam tajrid itu lalu pian nanti makam syahadah. Jadi pian itu kalau orang dalam keadaan salikin, dalam keadaan wang waridin, itu harus dia melalui makam namanya makam istiqamah. Istiqamah berwiritan dulu, baru dia bisa masuk ke makam tajrid. Nah, makam tajrid itu didapat setelah dia istiqamah. Karena dengan keistiqamahan itu dia bisa meninggalkan yang lainnya. Itu berarti dia masuk ke makam tajrid namanya. Saifuddin lah. Jadi orang itu kadang mesti harus ma'rifah dengan Allah Ta'ala tuh singkat perjalanannya itu tidak ada. Panjang perjalanannya. Nah, itulah panjang perjalanannya. Jangan pian menganggap orang, wah ini wali dah. Ma'rifah dah. Hanya belajar malam. Belajar malam ma'rifah, siang jadi orang ma'rifah lah. Kada. Itu ilmu ma'rifat namanya. Bukan kemarifatan lagi. Salam dari camatan. Camatan mana tak? Camatan. Guru Lisa. As-salatul mi'rajul mu'minin itu hadis Nabi kah? Iya, hadis kalau tidak salah. Banyak benar ulun nih ujian cobaan jadi gunjingan, hasud dan biasa aja itu. Santai aja mah depi itu. Asal kita aja jangan menggunjing orang. Orang menggunjing kita kada pernah juga buat apa-apa dari orang. Sehari-hari di rumah aja dipandirakan orang, alhamdulillah kada bisa kemana-mana juga. Amun pian misalnya keluar terus mencatuki orang, menggibah orang, menyambati orang, wajar juga pian tuh digesambati orang. Tapi mun kita ini di rumah seharian di rumah kada tahu makan guring, kada pernah menggaduh orang, disina-hina orang, kada apa-apa aja kita. Assalamualaikum, menyemak tulung doakan guru sehat pian amin ya rabbal alamin. Haji Samsuni, guru apa amalan supaya lagi lancar hutang cepat lunas? Ujar Nabi di dalam kitab Hidayatus Salikin baca Allahumma ya gani ya mugni agnina bihalalika an haramika. Kalau masuk rumah baca qul huwallahu ahad 3 kali, maka orang itu kata Nabi kada akan pernah fakir. Kada akan pernah fakir, berarti sugih. Bilanya membaca nang Allahumma ya gani ya mukni tadi jar Nabi biar hutangnya seperti gunung asir tetap lunas. Nah, Basrani Aji, waalaikumsalam warahmatullah. Mun salat melihat diri seorang dihadapkan apa maknanya guru? Teruskan aja. Itulah. Berarti kita itu kan sudah diberi keistimewaan namanya dengan riyadhah hati kita. Karena orang yang bisa melihat dirinya, bisa merasakan hadir ada orang lain ikut salat, atau terbukanya seperti bergetar tadi, atau merasakan merinding waktu salat, itu adalah ciri-ciri bahwasanya orang itu akan diberikan khususiyah oleh Allah Ta'ala. Paham pian? Itu jalani aja itu dulu. Itu. Nanti ada orang ikut salat kita, ada orang ikut berzikir kita. Nanti pian ada masanya melihat sesuatu yang kada pian lihat. Itu nanti akan dialami karena apa? Karena asal mausulnya adalah kita itu istiqamah dalam beramaliyah. Atau kita itu ada mempunyai amaliyah batiniah yang selalu kita riyadhahkan, kita mujahadahkan, sehingga Allah Ta'ala memberikan keistimewaan yang kaya ngono.
Puji kadim bagi kadim kayak apa guru? Oh itu di makam, di makamnya itu makam fana namanya kina. Nah sama kina pian membaca salawat, yang bersalawat dan disalawati, yang membaca salawat itu nanti satu. Enggak, itu sama nanti. Puji kadim bagi kadim adalah ketika terbukanya sir seseorang, dia itu panah dalam keadaan panah, sehingga dialah yang memuji akan dirinya, dialah yang menyebut akan dirinya, dialah yang akan memandang akan dirinya, dialah yang berlaku pada dirinya. Nah itu kan itu namanya puji kadim bagi kadim. Kalau bahasanya itu adalah tubadil namanya kena itu. Makamnya tubadil itu adalah makam dalam keadaan fana, dalam keadaan mana. Tapi kalau puji kadim ini sesudah panah lalu terbuka sirnya lagi, itu namanya puji kadim bagi kadim nanti. Nah itu nanti pian, ya itulah namanya terbukanya sifatnya Allah Ta'ala. Nanti itu. Jangan terlalu tinggi ke situ tuh karena ulama ingat akan pianilah yang berat itu di masa saliknya. Ini sudah piani menanyakan yang di atas, lu sering menjelaskan. Pertanyaan piani adalah pertanyaan orang sesudah ma'rifat, sedangkan kita belum di makam kema'rifatan. Makam saliknya belum dijalani lagi. Nah itu, jadi terima kasih ya Jid. Ya, pian harus menjalani dulu makam salik. Makam salik, makam istiqamah, makam tajrid, makam syahadah. Itu dijalani dulu hanya makam wasil. Sesudah wasil itu baru pian mengatakan makam panah. Makam panah itu baru pian dapat sir, baru pian tahu puji kadim bagi kadim. Puji baka bil baka kata Sarah pian ngarannya. Kada bernama lagi, pian tahulah di waktu puji kadim bagi kadim itu tidak tahu pian. Itu kata-kata orang alim marifat aja itu. Kadang misal, wah ini waktu ini aku puji kadim bagi kadim. Bisa jadi musahadakan. Puji kadim bagi kadim itu seperti ini. Nah kalau belum marifat, belum dalam usul, pian memuji alhamdulillahirabbil alamin. Pian memuji Allah Ta'ala. Aku nih kawan memuji Allah Ta'ala ini karena pertolongan Allah Ta'ala. Siapa berarti Allah Ta'ala lah yang memberikan pertolongan. Memuji siapa? Memuji dinya. Allah Ta'ala itu kadim lah. Iya kadim. Yang memuji bang, karena dia diserahkan kepada yang kadim, maka hukumnya kadim juga pujiannya itu. Itu makam di makam musahadah namanya. Makam pian memusahadahkan puji kadim bi kadim. Tetapi pian belum merasakan lagi kebesaran itu kadim. Nah itu Saifuddin lah. Pian yang menyatakan diri pian ini bahwasanya la maujuda ilallah. Tidak ada yang mewujud, afalku tidak ada, sifatku tidak ada. Tapi itu namanya pian tuh memanakkan diri namanya. Makamnya makam musahadah, menyaksikan pian ini bahwasanya gerak dan diam pian dan jad pian ini tidak ada. Itu namanya makam panah juga, tetapi belum dirasakan bagaimana itu panah. Beda. Ya, ini puji kadim bi kadim bisa aja di waktu kita seperti ini. Puji kadim bi kadim, ulun nih berduduk, kada ulun merasa berduduk, tetapi didudukakan. Berarti ulun berduduk ini sebenarnya adalah rahmat Allah Ta'ala. Yang ulun pandang adalah rahmat Allah Ta'ala, yang memandang adalah rahmat Allah Ta'ala. Berarti kadim, puji kadim dengan kadim juga. Maksudnya jat yang kadim lah yang memuji diri ulun ini juga. Karena ulun tidak ada, tapi makamnya belum ulun merasakan bagaimana sifat kadim itu meliputi akan diri ulun. Kalau inya tajali kadim itu pian benar-benar hilang. Karena tidak ada perbedaan antara kadim dengan panah itu hilang. Artinya kadim dan panah itu kada bisa menyatu. Bila kadim pasti baka kawannya. Bila orang itu merasakan kadim berarti orang itu panah pilah. Bilanya panah pilah pasti baka bilah. Kenapa? Karena tajali bahwasanya dirinya itu panah. Bilanya sifat kadim itu meliputi akan dia. Berarti sifat yang baka lah yang timbul. Nah itu di tauhid pian belajarnya. Di tauhid jangan langsung kadim. Enggak minta maaf ulun. Nah pian belajar di situ aja. Wujud, kidam, baka. Cukup pian belajar 3 macam ini. Kalau kada bisa 3 macam ini pian belajar sifat wujudnya sebiji. Gurunya nang harap menjelaskan ini. Sifat wujud nih gurunya yang harap menjelaskan. Cari guru yang harap menjelaskan. Yang benar-benar sidin itu sudah terbuka putuhat di wujud ini. Cari guru itu menjelaskan. Nggih, kada lagi pian menghafal wujud artinya ada. Apa gerang nang ada? Siapa yang ada? Siapa nama ada kan? Kayak apa gerang nang ada itu? Kayak apa gerang yang kada ada itu? Kan berarti masuk taras tuh ke sifat wujud, kidam, baka. Yang ada tuh kayak apa? Kada ada bentuknya. Laisa kamislihi syai'un. Iyalah. Nah itu, yang ada tuh kada bahajat berarti qiyamuhu binafsi.
Pian sebiji aja belajar sifat wujud tuh, maka seluruh sifat 20 itu satu aja nanti, yaitu kembali kepada sifat wujud nanti itu. Belajar pian cara merasa makannya dengan guru tuh. Yang sebuting ya pian kalau usah belajar ma'rifah, dah usah. Satu aja pian belajar sifat wujudnya sudah ma'rifah pian. Dan di ketika itu pian bisa panah kalau belajar, asal gurunya lah. Nah, gurunya yang sudah panah, yang sudah bisa gurunya itu futuhat terbuka, panah sudah bisa Sidin, wasil bahasanya itu. Kenapa? Karena Sidin sudah melihat yang mewujud, yang sebenarnya mewujud, sehingga beliau bisa menceritakan jalurnya supaya pian itu juga panah melihat yang mewujud tadilah Saifuddin lah. Seperti itu. Guru pian yang penting. Guru pian. Belajar itu kan usah tinggi ma'rifat ini itu kan usah pian. Belajar sifat wujud, tauhid dia belajar. Di mana belajarnya? Ya belajar la ilaha illallah tuh. Apa arti la ilaha illallah tuh? Apa yang terkandung di dalamnya? Ya, sifat 20 tadi. Harus ya pian pahami, pian itu pian sebuting ya semalaman tuh pian bisa terbang ke angkasa, bisa hilang pian, bisa tersungkur menangis pian belajar sifat wujud tuh sebuting. Sifat wujud tuh kalau pian nampak sebijian, itu pian tetangis pian. Bisa juga pian itu langsung bulik kadang lagi di jalan. Pian asik maksudnya pian tuh jajab jadinya. Belajar tuh bila berduaan pian bujur-bujur begimit belajarnya, pian jajab di waktu itu bisa. Ya ulun menjelaskan nih pian lah rasakan ya pian. Itu pian bisa kena jajab. Itu pian. Wah, amalan berjuara kemarin. Nah, ini ngarannya mau ubah frekuensi namanya. Amalan berjualan laris manis, asik-asiknya lah timbul orang menakuni berjualan. Laris manis, masya Allah, laris manis kah berjualan laris manis murah ya dulu. Guru kalau bersurban apakah perlu berijazah sama guru atau kehendak seorang aja karena pakai itu dikira alim? Iya kalau menjadikan fitnah kada usah. Padahalnya kita tuh niatnya kan cuma bersurban itu adalah melaksanakan sunnah, mutabaah dengan Nabi. Nah, mutabaah dengan Nabi secara zahir. Bersurban itulah mutabaah supaya kita merasakan bahasa orang ini pandirnya lalu kemakrifatan jadinya akhirnya. Ini supaya kita itu benar-benar di dalam kita ini supaya mesra dengan Rasulullah, zahir dan batin kita itu supaya kita mencapai panapir Rasulullah. Jadi panapir Rasulullah itu dilaksanakan dulu zahirnya, turuti dulu Rasulullah tuh. Lalu kita mudah memusahadahkan Rasulullah. Nah, sesudah mudah memusahadahkan Rasulullah, mudah kita membaca salawat akhirnya. Nah, lalu kita tajali yang disalawat itu pada diri kita karena kita sudah zahir batinnya bisa kita mengsinkronkan namanya itu. Kalau apa bersurban pian. Nggih, tapi mun disuruh orang baca doa kada bisa, kada usah gen. Kalau di daerah kita ini bila bersurban dianggap kurang alim, padahal kada seperti itu. Kada seperti itu. Kita niatnya melaksanakan sunnah saja. Bisa kada tahu di waktu atau apa selain dia itu makam apa guru ya panah namanya asyik masih jauh bisa jauh awal namanya itulah jauh di awal. Ini bisa juga penjaga malam lah sudah asyik tuh namanya jajabnya kan tahu lagi di waktu yang kayak ini nah setumat diet kan sejam kada ketahuan kalau berpandir ma'rifat ini pian rasa semenit ya waktu hilang kada kerasaan guru minum kabi batal ka puasa, minum kaba. Minum apa tuh? Ya Ji, terima kasih banyak. Kalau minum batal puasa. Guru salawat pulus itu adakah? Ada ya salawat pulus. Ada, ini. Ulun tuh ada diberi dulu ijazah oleh guru Syafi'i itu banyak namanya Sa'adatud Darain namanya. Kitabnya khusus salawat. Di situ macam-macam salawat. Di manakah ulun mandak kitabnya? Nah, guru Syafi'i itu termasuk murid guru Bangil yang berapalah yang ditugasakan di Tulungagung. Sedingkan orang dalam pagar dulu itu. Umbayan guru Sarwani Zuhri Balikpapan. Sidin itu kan Sarwani Zuhri Balikpapan ditugasakan di Balikpapan. Kalau Sidin disuruh guru Bangil di Tulungagung. Sidin itu. Nggih. Dulu ulun sering kepada Sidin waktu di Tulungagung. Guru bertakun kenapa bila bersalawat sedih bawaannya? Oh, ada apa? Anunya itu biasa.
Itu namanya mesra pian. No terus akan dia bila bersalawat tuh dia pian menangis tuh untung pian. Karena ulun jelaskan malam. Nah lah bila bepandir kayak ini besaranilah misalnya pian bepandir salawat ini, bepandir salawat. Itu kita membicarakannya ulun kada bisa putus sebenarnya membicarakan itu sampai pian merasakan lagi menangis itu. Inggih. Menangis sedih itu. Nah, kita harus membongkar rahasianya itu. Sirnya yang di dalam itu kita bongkar supaya pian tahu yang pian rasakan itu seperti ini. Itu maksudnya yang perasaan orang sedih, perasaan orang gembira, perasaan orang menangis waktu salawat tuh nanti kita bongkarkan rahasianya. Maksudnya itu kita padahkan pasti sama seperti ini keadaannya. Mohon doa rezeki masalah mengatasi was-was kayak Pak Guru. Banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas tadi ulun dulu. Memakai rumpi anti tembak apakah sama hukumnya dengan memakai jimat kayak Pak Guru? Masalahnya kalau kita memakai apa sesuatu itu asal jangan diitikatakan yaitu bisa memberi manfaat dan mudarat. Itu tetap hukumnya walaupun makan dan minum pada hakikatnya tetap hukumnya syirik. Tapi kalau kita memakai sebagai sarana aja ada apa-apa aja. Sebagai usaha ikhtiar tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memberi ulun gift dan terima kasih bertahan. Assalamualaikum. Kabujurlah sifat 7 itu kita pakai tiap harinya. Kita pakai tiap hari melihat, mendengar, memandang, bergerak, berdiam ini sifat 7 namanya. Guru apa bedanya ainul yakin dan hakul yakin? Ainul yakin dan hakul yakin itu pian hampir-hampir kada bisa membedakan. Kenapa? Karena makam ainul yakin dan hakul yakin itu adalah di makam tajalli namanya. Di mana orang sudah melihat kenyataan kebesaran Allah Ta'ala keduanya itulah. Jadi ainul yakin itu benar-benar di hati ini nanti mutlak pandangan pian. Yang kedua kalau hakul yakin itu benar-benar dalam keadaan panah. Jadi keduanya itu habis ainul yakin baru hakul yakin. Hakul yakin itu tajalli. Tapi pian bisa lah membedakan ainul yakin dan hakul yakin di kita. Tidak bisa pian. Karena kedudukannya itu kada ada. Tidak ada kedudukannya selain daripada pian itu betamuan pang. Kalau betamuan itu kan artinya ainul yakin benar-benar melihat dengan yakin, hakul yakin benar-benar menyatakan dengan yakin bahwasanya ini adalah la maujuda ilallah. Jadi kada dapat hulanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akmal waalaikumsalam. Sehat amin ya rabbal alamin. Bawang Muhammad. Kalau taguring pas khutbah Jumat, taliur posisi masih duduk, apakah batal wudunya? Apabila guringnya itu berduduk dan buritnya kada tergisir, tidak tergisir-gisir, maka hukumnya tidak batal wudunya. Tetapi kalau buritnya kadang terangkat, taguring kadang terangkat, itu batal. Kalau tetap dia duduknya bersandar seperti ini di tiang, walaupun diikatnya di tiang, taliur, tamimpi, itulah, nah itu kada batal. Kecuali ini tekantut, ada yang mendengar. Kamu ini tadi tekantut, nah itu baru dia batal. Maksudnya ada yang mengatakan, seandainya dia tidur sendiri walaupun dia tekantut, itu kada tahu dia dengan tekantutnya tadi asalkan duduknya tetap, itu tetap hukumnya kada batal. Nah di dalam hadisnya disebutkan al-ainani wika usahi namanya. Artinya dua mata itu adalah menjaga sesuatu yang keluar. Artinya bila mata itu teguring, maka kita tidak tahu yang keluar tadi apa. Dalam keadaan tetap tempat kedudukan kita maka tidak batal hukumnya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kalau ini hari dua selamat siang guru. Apa itu? Ada mengerti. Mandi wajib banyu kadada kayak apa guru? Bertayamum. Bertayamum. Assalamualaikum, jelaskan maringat bijes apa itu namanya tuh? Maringat bijas. Menulisnya tuh kada bujur kada ulun jawab lah. Pian kalau bahang alat berat ya Allah ya lele. Kalau ini hari-hari selamat siang guru Fatul Hanan masalah. Oh. Guru kayak apa ibadah maungut guru? Maungut tuh tergantung pian beunjun kan maungut juga ibadah juga namanya. Tafakur namanya. Biar sambil beunjun sambil berjalan. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Guru minta amalan cara menghilangkan hati dan pikiran berbicara sendiri. Terima kasih. Kalau inya berbicara sendiri, hati itu ya banyak membaca, mengingat Allah Ta'ala.
mengingat dulu, tapi berbicaranya seperti apa dulu itu pian perlu jelaskan Amirlah dengan kita, berbicaranya seperti apa. Karena orang itu ada yang berbicaranya maksudnya ada kada berhentian berzikir, ada yang kada berhentian bertafakur, ada yang kada mau berhenti dalam artian karena pikiran, ada ya seperti itu. Jadi macam-macam, nanti pian jelaskan dulu pandirnya atau apa. Nah sampai sini aja dulu lah, ulun hendak tulah ke majelis. Jadi ulun sebentar aja kalau sore ini sebentar lagi ulun tulah ke majelis. Jadi bersiap-siap dulu untuk majelis. Bagi pian nah 4 majelis nanti habis maghrib ulun ada majelis. Inggih. Silahkan nanti di follow dulu. Nanti insyaallah habis maghrib ulun live insyaallah. Nah sampai di sini yang kada jawab pertanyaannya ini beratus-ratus nah. Insya Allah minta maaf, minta ridha. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Ta'ala, dikabulkan hajat. Terima kasih yang memberi gift kepada ulun. Insya Allah mun ada waktu dan badan sehat, malam kena insya Allah kita live, kita lanjutkan nanti pertanyaan yang kada terjawab. Boleh nanti di malam hari kalau ulun live pian tanyakan lagi. Inggih. Mudah-mudahan seberataan dimudahkan Allah Ta'ala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kabul hajat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nak ke majelis dulu nah. Siap-siap dulu ulun.